Salam jumpa para pendidik yang hebat di tanah air. Perkenalkan, saya Niwal Mars, pamong belajar muda dari Sanggar Kegiatan Belajar 16, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan praktek baik pembelajaran mendalam dengan judul Strategi Efektif dalam Meningkatkan Minat Belajar Murid melalui pemanfaatan platform digital interaktif dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Pemerintah Indonesia sangat serius di dalam menangani masalah pendidikan. Berbagai terobosan dilakukan untuk memperbaiki kualitasnya. Perubahan kurikulum yang terjadi dalam jangka waktu tertentu semata-mata dihadirkan untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia tetap relevan dan mampu membekali para murid untuk keterampilan sesuai dengan zamannya. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang dilaunching pada tahun 2025, merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Hasil pengamatan saya bersama dengan para pendidik di SKB 16 bahwa minat belajar dan antusias murid di dalam belajar sangatlah kurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran mendalam hadir sebagai solusi tepat di dalam mengelola kelas yang mengedepankan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sehingga murid dapat melalui pengalaman belajar yang tidak hanya sampai pada tahap memahami, tetapi mereka mampu mengaplikasikan dan merefleksikan ilmu yang mereka dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harapannya semua lulusan dari SKB 16 dapat mencapai 8 dimensi profil lulusan. Sebagai pamong belajar yang sekaligus mendapatkan tugas sebagai kepala SKB, tantangan saya adalah bagaimana menghadirkan suasana pembelajaran yang menarik, bermakna, dan menyenangkan, meskipun menghadapi murid yang beragam, baik itu dari segi usia, karakteristik, dan minat belajar yang menurun. Untuk dapat memaksimalkan prinsip dan pengalaman belajar, tentunya membutuhkan strategi yang jitu agar tepat sasaran. Gadget merupakan teknologi yang paling dekat dengan mereka. Karena itu, saya menggunakan berbagai platform digital di dalam proses pembelajaran di kelas. Bagaimana strategi dan pemanfaatan platform digital yang sudah saya lakukan bersama dengan murid kelas 7? Yuk kita simak video berikut. Tentang ilmu sains dan metode ilmiah. Nah, sekarang silakan keluarkan handphonenya masing-masing. Anak-anak sekalian, Ibu menggunakan aplikasi Mentimeter karena Ibu pengen memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk mengungkapkan pendapat kalian. Untuk pertanyaan pemantik, saya sengaja memilih menggunakan aplikasi Mentimeter karena saya melihat bahwa beberapa di antara murid belum semua berani untuk mengungkapkan pendapat secara lisan. Nah, melalui aplikasi Mentimeter ini, mereka dengan bebas dan leluasa untuk menyampaikan pendapat mereka, pemahaman mereka terhadap materi yang akan diajarkan, dan terbukti bahwa semua berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Pembagian kelompoknya tidak dipilih oleh teman, tetapi kita akan menggunakan aplikasi. Siapa yang pernah tahu aplikasi ini? Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan amal ibadah dan berdasarkan kemauan aplikasi. Seru nggak? Untuk pembentukan kelompok, saya sengaja memilih aplikasi Darkres supaya mereka terbiasa berkolaborasi dengan teman manapun, bukan hanya dengan teman pilihannya. Saya juga sengaja menarik perhatian murid agar fokus dan suasana kelas menjadi hidup. Anak-anak sekalian, kalian sudah duduk di dalam kelompok masing-masing berdasarkan pembagian kelompok tadi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada 10 topik yang akan kita bahas di dalam kelompok masing-masing. Kalian berkesempatan untuk memilih satu orang ya, berkesempatan untuk memilih topik yang akan dibahas. Siap semuanya? Siap. Jadi bukan Ibu yang menentukan, tetapi pilihan kalian melalui aplikasi online stopwatch. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai. Aplikasi online stopwatch dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran, khususnya ketika ada pilihan bagi murid.
Mereka akan menerima judul topik yang akan dibahas sesuai dengan hasil yang muncul di layar. Pada tahap diskusi inilah, murid mengeksplorasi pemahaman mereka terkait kasus yang diberikan sambil mencari referensi dari internet. Dalam proses diskusi kelompok, saya selaku pengajar melakukan observasi dengan rubrik dan instrumen penilaian yang telah dipersiapkan sebelum memulai kelas. Untuk tampil presentasi di depan kelas, saya menggunakan aplikasi Wheels of Name. Nomor kelompok yang muncul yang akan tampil presentasi, tetapi nomor kelompok yang tidak muncul yang akan memberikan komentar, pertanyaan, dan tanggapan, sehingga semua kelompok tetap aktif dan berpartisipasi. Disinilah mereka masuk dalam tahap mengaplikasikan pemahaman yang sudah didapatkan dalam diskusi, dan kelompok lain diberi kesempatan untuk saling menanggapi. Setelah kelompok tampil, saya selaku pengajar memberikan apresiasi dengan tepuk keren, tepuk the best, sebagai bentuk memuliakan murid. Di akhir presentasi kelompok, saya selaku pengajar memberikan penguatan dan kesimpulan materi hari ini. Pada tahap refleksi, saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian sudah dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin bertanya, siapa yang bisa angkat tangan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sangat senang dan seru. Sebelum pembelajaran diakhiri, dilaksanakan asesmen formatif akhir untuk mengetahui pemahaman murid terkait materi hari ini, sehingga dapat menjadi rujukan perbaikan pembelajaran ke depannya. Saya memilih aplikasi Blocket agar mereka lebih terpacu untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini sangat menarik karena mereka bisa langsung melihat prosesnya di layar yang akan membuat mereka lebih bersemangat lagi menjadi pemenang. Pada proses ini, murid terlihat sangat antusias menyelesaikan tantangan secara mandiri. Dan di akhir permainan akan muncul pemenang permainannya. Hasil belajar yang saya peroleh melalui pemanfaatan berbagai platform digital dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah 1. Minat belajar murid menjadi sangat meningkat. Murid sangat antusias dan bersemangat di dalam belajar, di dalam menyelesaikan setiap tantangan-tantangan dan arahan yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, untuk tahap pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan bukanlah hal yang sulit karena mereka memang sangat menikmati proses itu sehingga mereka dengan mudah untuk mengaplikasikan di dalam proses pembelajaran lalu kemudian mereka merefleksikan apa yang sudah mereka dapatkan di dalam kelas. Yang ketiga, murid di SKB 16 semakin cakap di dalam penggunaan platform digital dan saya juga selaku pendidik semakin tertantang untuk mengembangkan kemampuan saya di dalam pemanfaatan berbagai platform digital. Halo teman-teman, kami memberikan testimoni belajar bersama Ibu Niwal menggunakan platform digital. Menurut saya, belajar menggunakan platform digital, saya merasa lebih aktif dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Menurut saya, pelajaran hari ini lebih mudah dimengerti dan juga seru. Saya dan teman-teman merasa mudah memahami materi pembelajaran hari ini dan merasa sangat senang karena menggunakan platform digital. Pembelajaran hari ini dikarenakan menggunakan platform digital, menurut saya suasana kelas menjadi asik dan menyenangkan. Dengan melihat proses pembelajaran platform digital yang dibawakan langsung oleh Ibu Niwal, memacu saya untuk ikut juga menggunakan platform digital dalam proses belajar mengajar, di mana yang saya lihat hasil belajar dari murid yang terus meningkat. Mengamati Bu Niwal mengajar dengan menggunakan platform digital, ternyata membuat para murid itu jadi lebih aktif, antusias, materinya yang dipelajari mudah dipahami. Jadi sekarang justru saya termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi secara digital. Sebagai pendidik di era digital, kita harus mampu mengupgrade diri dan mengikuti perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan dengan generasi sekarang. Saat ini, platform digital sangat banyak dan bervariasi yang dapat kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Sebagaimana kita pendidik, harus terus meningkatkan kreativitas di dalam memilih platform digital yang tepat. Sekian dari saya, kiranya video ini dapat menginspirasi para pendidik di tanah air, terkhusus pendidik di non-formal. Terima kasih.